Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 1 tentang letak, luas, dan kondisi benua Afrika. Sebelum membahas materi lebih lanjut, silakan kalian simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang benua Afrika? Terbelakang, miskin, gersang, atau berbagai hal miring lain. Tidak dimungkiri sih ada begitu banyak masalah di benua ini. Meski demikian, tidak berarti benua Afrika tidak punya hal menarik untuk dibincangkan. Lantaran nyatanya ia menyimpan banyak sekali fakta unik dan menarik yang kayaknya belum kalian ketahui. Dahulunya menyatu dengan semua benua. Kalian pernah mendengar teori pergeseran benua? Seperti diketahui, dunia ini berubah. Begitu pula dengan daratan yang ada di bumi. Nah, kalian tahu tidak? Meski sekarang terpisah, menurut ahli meteorologi Jerman bernama Alfred Wegener, dahulu seluruh daratan yang ada di bumi termasuk benua Afrika menyatu ke dalam satu daratan besar bernama Pangea. Dikatakan Pangea merupakan super benua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu. Geolog Amerika Serikat sekaligus profesor geokimia dari New Mexico Institute of Mining and Technology, Ken Sikandi, dalam bukunya Plate Tectonics and Crustal Evolution tahun 1976 mengatakan Pangea mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Secara perlahan, Pangea pecah dan terbagi menjadi beberapa benua yang kita kenal sekarang. Cakupan luasnya mencapai 30,37 juta kilometer persegi dengan jumlah populasi 1,216 miliar jiwa yang kemudian terbagi menjadi sekitar 54 negara. Nah, for your information, Aljazair merupakan negara dengan wilayah paling luas dan besar di Afrika. Sedangkan Seychelles menjadi negara Afrika dengan wilayah yang paling kecil. Menyumbang 16% populasi dunia. Lebih dari ribuan bahasa. Bahasa merupakan produk kebudayaan, lebih kompleks lagi menjadi produk peradaban. Nah, kalian mesti tahu benua Afrika tidak hanya memiliki landscape alam yang istimewa, namun juga dianugerahi kekayaan budaya yang sangat beragam. Dilansir laman africasafari.co.uk, diperkirakan terdapat sekitar 3.000 etnis atau suku di Afrika yang berbicara dengan menggunakan lebih dari 2.000 bahasa yang berbeda. Suku San adalah suku yang paling tua di Afrika yang dimana diketahui mereka sudah tinggal di daratan Afrika selama 20.000 tahun sebelum Masehi. Selain itu, Nigeria dinobatkan sebagai negara dengan jumlah bahasa paling banyak dan beragam. Jumlahnya sendiri mencapai 520 bahasa yang kabarnya masih digunakan penduduknya sampai hari ini. Sementara itu, sekitar 150 juta penduduk Afrika menggunakan bahasa Arab, baik sebagai bahasa resmi maupun sehari-hari. Penutur terbanyaknya berada di kawasan utara dan sub-Sahara seperti Mesir, Libya, Maroko, Mauritania, Eritrea, Tunisia, dan Aljazair. Teknologi sudah maju sejak era Mesir kuno. Kebanyakan dari kita kayaknya berasumsi Afrika adalah salah satu wilayah yang terbelakang baik secara pendidikan maupun teknologi. Sebagian besar arkeolog percaya Afrika merupakan titik penting dalam perkembangan awal umat manusia. Nah, jika perkembangan awal umat manusia asalnya dari Afrika, tentu teknologi yang menyertai perkembangan manusia pasti juga berasal dari sana kan ya? Dilansir Republika, faktanya terdapat begitu banyak teknologi yang berkembang di Afrika, diantaranya metalurgi, arsitektur, infrastruktur, transportasi, pertanian, dan tekstil. Bahkan kabarnya teknologi ini menyebar luas ke Mesir kuno, Kekaisaran Romawi, hingga masyarakat Aksum tahun 100 sampai 700 Masehi yang mendiami wilayah yang saat ini bernama Ethiopia. Tidak semua wilayahnya gersang. Inilah salah satu kekeliruan kita memandang Afrika ya. Afrika itu terkenal sangat panas, kering, dan gersang. Selama ini banyak sekali film atau dokumentasi yang berlatar Afrika. Bahkan sebagian besar tayangan tersebut seringkali menggambarkan kalau Afrika merupakan daratan kering, gersang, dan penuh dengan hewan liar. Bagi kalian yang belum tahu, negara-negara di sebelah selatan Gurun Sahara seperti Gabon dan Kongo dilalui garis khatulistiwa. Oleh karena itu, kawasan tersebut memiliki iklim yang lebih sejuk dibandingkan wilayah lainnya. Bahkan di sana ada hutan hujan tropisnya juga loh. Rumah bagi hewan-hewan besar. Kayaknya kita semua sudah tahu ya, tapi tidak apa-apa lah kalau kita bantu ingatkan kembali sekaligus belajar seputar hewan-hewan khas di sana.
Selain jadi rumah bagi manusia yang angkanya 16% dari jumlah total manusia di bumi, Afrika juga menjadi tempat habitat bagi beberapa hewan berukuran besar di dunia. Salah satu yang paling ikonik ialah gajah Afrika. Berbeda dengan gajah-gajah lain di dunia, gajah yang satu ini tergolong sebagai yang terbesar di dunia dengan beratnya mencapai 6.000 kg atau 6-7 ton. Selain gajah, beberapa ular paling berbahaya di dunia juga mendiami daratan ini. Di antaranya king cobra, black mamba, green mamba, dan ular beracun lain. Nah, itulah tadi sejumlah fakta terkait benua Afrika, salah satu daratan tertua di dunia yang menyimpan hal-hal yang penting buat kita ketahui. Setelah menyimak tayangan tadi, Ibu harap kalian sudah memiliki gambaran tentang benua Afrika. Selanjutnya, mari kita dalami materi lebih rinci lagi. Letak dan luas benua Afrika. Benua Afrika dijuluki benua hitam, sebab mayoritas penduduknya berkulit hitam. Sebutan ini mulanya digunakan oleh orang Prancis yang dulu banyak menjajah di benua Afrika. Contohnya adalah ras Negroid. Letak astronomis benua Afrika adalah 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Sebagian wilayahnya beriklim tropis kecuali wilayah paling utara dan paling selatan beriklim subtropis. Batas-batas geografis benua Afrika. Sebelah utara adalah Laut Tengah, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Hindia, sebelah barat Samudra Atlantik. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luasnya adalah 30.290.000 km persegi. Benua Afrika terbagi dalam 5 kawasan, yaitu 1. Afrika Utara berwarna hijau muda, Afrika Timur berwarna hijau tua, Afrika Barat berwarna merah, Afrika Tengah berwarna kuning, dan Afrika Selatan berwarna oranye. Puncak tertingginya di benua Afrika adalah Gunung Kilimanjaro 5.895 meter berada di Tanzania. Bagian terendah di benua Afrika adalah Danau Asal 158 meter di bawah permukaan laut berada di negara Djibouti. Sungai terpanjang di Afrika adalah Sungai Nil 6.650 km berada di negara Mesir. Danau terbesar di Afrika adalah Danau Victoria 68.870 km persegi berada di negara Tanzania, Uganda, dan Kenya. Silakan kalian simak tayangan berikut yang akan membahas tentang negara-negara di benua Afrika, kondisi geologi, bentang alam, keadaan iklim, dan potensi sumber daya alam di benua Afrika. Negara-negara di Afrika Utara, di antaranya Aljazair, Libya, Mesir, Maroko, Sudan, Sudan Selatan, dan Tunisia. Negara-negara di Afrika Barat, di antaranya Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, Tanjung Verde, dan Togo. Negara-negara di Afrika Tengah, di antaranya Angola, Chad, Gabon, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kongo, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Sao Tome, dan Principe. Negara-negara di Afrika Timur adalah Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Comoros, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Negara-negara di Afrika Selatan antara lain Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia, dan Eswatini.
Kondisi geologi benua Afrika. Secara geologis, benua Afrika terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, kawasan pegunungan. Di antaranya pegunungan Atlas di utara dan pegunungan Drakensberg di selatan. Yang kedua adalah plato. Di antaranya plato Fouta Djallon di barat serta plato Jos Andamaus, Bangga, Kata, Tibesi, dan Kamerun. Yang ketiga adalah lembah retak besar atau Great Rift Valley yang memanjang dari Anatolia hingga ke Danau Malawi, melewati lembah Yordan, Laut Mati, Danau Turkana, dan Danau Victoria. Yang keempat adalah kawasan ladok atau basin yang membentuk daerah aliran sungai, rawa, serta gurun seperti basin Niger, Kongo, Katahari, dan Chad. Dan yang kelima adalah dataran pantai di luar lingkup plato. Titik tertinggi benua Afrika adalah puncak Kilimanjaro di Tanzania dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Sedangkan titik terendah benua Afrika adalah Danau Asal di Djibouti dengan kedalaman 158 meter di bawah permukaan laut. Bentang alam benua Afrika diantaranya yang terkenal adalah Gurun Sahara di Afrika Utara, Sungai Nil di Mesir, Danau Victoria, Afrika Timur, Great Rift Valley atau Lembah Retak Besar, Pegunungan Atlas di Afrika Utara, dan Pegunungan Drakensberg di Lesotho. Kondisi iklim benua Afrika. Yang pertama adalah iklim subtropis. Berada di wilayah pantai tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan dan garis balik selatan. Kemudian iklim tropis. Berada di wilayah sekitar ekuator. Iklim gurun. Berada di wilayah Afrika bagian utara dan bagian barat daya benua. Iklim Mediterania. Berada di wilayah paling utara Afrika sekitar Laut Tengah. Iklim pegunungan. Berada di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Potensi sumber daya alam di benua Afrika dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Variasi iklim mempengaruhi variasi flora dan faunanya. Flora. Tumbuhan yang hidup di Afrika merupakan gabungan antara tumbuhan hujan tropis seperti beberapa jenis lumut, tumbuhan paku, semak, dan tumbuhan berdaun lebat di kawasan Afrika Tengah dan Afrika Barat. Di kawasan Afrika Utara, tumbuhan yang tumbuh berupa rumput, belukar, dan tumbuhan berbatang lunak. Fauna. Jenis fauna yang hidup di Afrika Utara merupakan jenis-jenis hewan khas Eurasia. Sedangkan di wilayah tengah dan selatan umumnya jenis hewan bertubuh besar dan kuat seperti gajah, singa, hiena, dan burung unta. Pertanian. Sebagian besar negara-negara di Afrika adalah negara agraris. Sekitar 60% penduduk di benua Afrika bekerja di sektor pertanian. Hasil-hasil pertaniannya diantaranya karet, kapas, coklat, kopi, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, dan kurma. Adapun hasil-hasil pertambangannya seperti intan, emas, kromosium, mangan, tembaga, berlian, minyak bumi, mineral. Pada sektor industri, diantaranya industri pengolahan minyak bumi dan gas yang berada di Mesir dan Afrika Selatan. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.